Perkenalkan, nama saya Milda Longgeita Pinem. Saya adalah dosen di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Nah, patriarki ya, itu sebenarnya istilah yang sudah biasa saya kira didengar banyak orang. Nah, tapi untuk pemahaman lebih sederhana gitu, kita mungkin bisa kembali kepada istilah patriarki itu sendiri ya. Jadi ada patriarki itu berasal dari dua kata ya. Jadi pater ya, kemudian arx. Jadi berasal dari bahasa Yunani atau mungkin bahasa Latin juga ya. Pater itu berarti bapak atau ayah, kemudian arche itu terkait dengan awal mula. Nah, berangkat dari dua kata itu kita bisa memaknai bahwa patriarki ini terkait dengan otoritas bapak gitu ya, menjadi sesuatu atau sebuah sistem ya, sistem yang dipandang berangkat dari atau bermula dari otoritas seorang bapak ya. Kemudian sistem ini saya kira sangat-sangat hadir gitu ya, eksis di tengah-tengah masyarakat bahkan sampai sekarang ya. Itu terlihat dari misalnya bagaimana di dalam keluarga ya selalu mengikuti garis keturunan dari bapak ya. Kemudian itu juga nanti implikasinya terkait dengan hal warisan ya. Kemudian yang saya kira bahkan di dalam masyarakat modern juga misalnya di dalam organisasi ya, selalu berfokus kepada laki-laki atau bapak ya. Jadi sebuah figur yang paling sentral ya di dalam organisasi. Dan saya pikir banyak ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi patriarki itu sekali lagi terkait dengan otoritas seorang bapak ya. Jadi seorang bapak, pater ya dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin juga, menjadi pusat mengambil keputusan ya, yang mengelola, yang mengontrol, yang menguasai. Jadi secara sederhana patriarki seperti itu, Eka. Patriarki itu memiliki makna negatif ya ketika dalam hal ini ya bapak atau laki-laki itu ada pada posisi yang paling superior gitu ya. Ada pada posisi yang paling superior, posisi penguasa gitu. Sementara identitas gender lainnya seperti perempuan itu ada pada posisi yang inferior. Ini menandakan ada relasi kekuasaan ya, sehingga pada akhirnya patriarki ini termanifestasi sekali lagi di dalam praktek-praktek kehidupan kita ya, yang bisa mengakses sumber-sumber daya itu terkait dengan akses sumber daya ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Itu adalah mereka yang ada pada posisi superior atau laki-laki itu sendiri ya. Kemudian perempuan ya, karena di dalam sistem patriarki ini ada pada posisi yang inferior ya. Dia barangkali aksesnya terhadap akses sumber daya itu tidak seluas sebesar dari laki-laki gitu ya. Nah, sehingga ini tentu saja akan menimbulkan berbagai praktek-praktek yang mungkin tidak menguntungkan khususnya bagi perempuan itu sendiri. Misalnya perempuan akan mengalami diskriminasi, perempuan akan mengalami marginalisasi dan subordinasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sistem ini begitu mengakar kuat ya? Saya kira sampai sekarang masih sangat terasa ya, teman-teman atau Eka juga mungkin bisa membaca berbagai media gitu ya, berbagai penelitian masih menunjukkan bahwa sistem seperti ini sangat kuat. Karena sekali lagi ini dilakukan terus-menerus gitu ya. Kalau kita kembali kepada sejarah terbentuknya patriarki itu, barangkali beberapa catatan antropologis misalnya ya, catatan antropologis dan sosiologis saya kira banyak bercerita tentang perubahan-perubahan di dalam masyarakat ya. Kalau salah satu contohnya misalnya Friedrich Engels ya, berbicara tentang perubahan masyarakat dari masyarakat berpindah-pindah menjadi masyarakat yang menetap.
dan bagi dia di sanalah awal mula terbentuknya masyarakat patriarki ini gitu ya, karena masyarakat ini membutuhkan semacam legitimasi gitu atau kepastian ya, misalnya terkait dengan hak waris ya, terkait dengan siapa yang pada akhirnya akan mengelola misalnya sumber-sumber daya itu ya. Dan ini bukan sesuatu yang natural sebenarnya kalau kita kembali mengacu kepada catatan-catatan antropologis itu ya. Bahkan katanya sebelum Masehi juga sudah ada gitu ya. Nah, ini pada akhirnya diambil ya, dipahami sebagai sebuah sistem yang paling ideal atau mungkin dipandang sebagai sistem yang mungkin natural gitu. Ini yang menjadi kebenaran kita bersama, sehingga dipakai, direpetisi, di terus menerus gitu ya, dilakukan gitu ya, dipakai ya, dan orang tidak ada lagi yang mempertanyakan itu sampai pada akhirnya ini menjadi sebuah dogma barangkali atau sebagai sebuah kebenaran gitu ya. Sampai sekarang saya kira kalau misalnya hal yang simpel saja ya, hal yang sederhana saja, misalnya kita berbicara tentang hak waris atau berbicara tentang posisi laki-laki dan perempuan, misalnya hal yang simpel di dalam rumah tangga, selalu kita katakan bahwa laki-laki itu sebagai kepala gitu ya, sebagai aktor yang atau figur yang paling superior gitu ya. Dan saya kira itu menjadi salah satu alasan mengapa sistem patriarki ini terus-menerus direproduksi sampai sekarang ya, terus-menerus direproduksi sampai sekarang, meskipun pada beberapa komunitas masyarakat ya ada yang mulai menantang sistem seperti ini gitu ya, apalagi sekarang hadir misalnya gerakan-gerakan LGBT ya, karena kalau bicara patriarki itu tidak bisa lepas dari discourse heteronormativity ya, bicara bahwa gender itu hanya laki-laki dan perempuan gitu. Nah, sekarang sudah mulai merayakan beraneka ragam identitas ya, sehingga muncul diskursus LGBTQ yang menantang sebenarnya sistem seperti itu gitu ya. Jadi tapi kalau kita untuk konteks Indonesia ya, kalau kita identifikasi ya, di berbagai komunitas di Indonesia, saya yakin itu sistem ini yang dianggap masih paling ideal, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang natural gitu, sesuatu yang tidak perlu di-challenge, karena memang inilah yang sebenarnya pas gitu ya, inilah yang sebenarnya mungkin kebenaran untuk masyarakat manapun gitu. Nah, jadi apa yang menjadikan patriarki ini sekali lagi ya sebagai sebuah sistem yang negatif, karena salah satunya dia akan mengkonstruksi bagaimana peran gender yang ideal gitu ya, antara laki-laki dan perempuan, bagaimana relasi gender yang ideal seperti itu ya. Nah, terkait dengan peran gender itu sendiri dalam masyarakat patriarki, seperti yang kita ketahui ya, bahwa laki-laki itu selalu identik dengan mereka yang beraktivitas di ruang produksi gitu ya, mereka yang sekali lagi bisa mengakses sumber-sumber daya, mereka menjadi leader, pemimpin ya. Nah, sedangkan perempuan itu selalu identik dengan hal-hal yang domestik ya, yang hal-hal reproduktif gitu, yang seringkali tidak terkait dengan akses ya sumber daya ekonomi misalnya. Dan ini yang terus-menerus dinormalisasi, dan ini menjadi sebuah norms ya, sehingga sekali lagi karena sifatnya yang hierarki itu ya, ada relasi kekuasaan, tentu saja ya perempuan akan selalu paling tidak diuntungkan gitu loh, karena dia ada di hierarki yang paling rendah gitu. Laki-laki ada pada hierarki yang paling tinggi gitu. Jadi patriarki itu menciptakan peran gender ya yang tidak seimbang, kemudian relasi gender juga ya, dan saya kira banyak bentuk-bentuk manifestasi lainnya yang sifatnya cenderung negatif seperti itu.
Ya, toxic masculinity itu sebenarnya perwujudan dari patriarki itu sendiri gitu ya, karena tadi seperti yang saya singgung bahwa di dalam sistem patriarki itu diproduksi bagaimana gender role ya, peran gender yang ideal menurut patriarki ya untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki itu superior ya, maskulin gitu, perempuan itu inferior ya di ruang domestik dan feminin. Nah, kalau kita berbicara tentang maskulin ya, jadi maskulin itu juga sifatnya tidak netral gitu di dalam masyarakat patriarki. Apa yang salah sebenarnya dengan maskulin? Kalau misal kita definisikan maskulin itu mungkin terkait dengan keberanian mungkin ya, kepemimpinan. Apa yang salah dengan itu? Nah, tetapi sekali lagi karena masyarakat patriarki itu punya watak yang sangat-sangat hierarkis, sangat-sangat diskriminatif ya. Kalau bicara hierarki itu sangat diskriminatif, bahkan maskulin itu sendiri ada hierarkinya gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pernah membaca bukunya si Connell ya, dia membahas tentang hegemonic masculinity dan ini nanti efeknya ke toxic masculinity. Dia mengatakan bahwa di dalam praktek masculinity itu sendiri pun ya, discourse masculinity itu sendiri pun ada yang posisinya superior, itu yang disebut hegemonic masculinity. Ada yang posisinya paling inferior ya. Yang paling inferior itu mungkin sifatnya agak mirip dengan yang feminin mungkin ya, sensitif ya. Kemudian yang paling hegemonik ya masculinity itu mungkin terkait dengan paling berani, kemudian terkait dengan ras juga pada akhirnya ya, terkait dengan west centric ya, barat centric juga. Nah, ini menjadi sebuah sebuah persoalan ketika pada akhirnya kita manusia ya yang hidup di dalam sistem patriarki ini harus menyesuaikan kehidupan, praktek kehidupan, perilaku kita sesuai dengan discourse, salah satunya masculinity itu sendiri gitu. Kalau aku nggak bisa, aku sebagai laki-laki, aku nggak bisa menyesuaikan perilakuku ya, pilihan-pilihan hidupku sesuai dengan masculinity yang ada pada posisi paling superior atau hegemonic masculinity itu, aku bukan laki-laki yang utuh gitu ya. Nah, pada akhirnya karena ini menjadi sebuah norm paling ideal ya, hegemonik level tertinggi ya, maskulin itu punya punya sifat yang dianggap paling ideal. Pada akhirnya ini membuka peluang kepada toxic masculinity ya di dalam praktek-praktek keseharian ya. Toxic masculinity seperti istilahnya saja sudah sangat negatif ya, beracun gitu ya, sehingga sangat diperbolehkan gitu ya, sistem ini memberi ruang ya, memperbolehkan orang-orang untuk melakukan kekerasan ya, kompetisi yang tidak sehat ya, dan juga sangat permisif, misalnya melakukan kekerasan seksual. Itu kan laki-laki nggak apa-apa, biasa kok laki-laki ya. Ini sudah menjadi paradigma gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang bahkan tidak kita sadari ya. Jadi itu kita repetisi, kita internalisasi terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu saya kira banyak ya, karena sekali lagi ini ada skrip nih yang harus aku baca ya. Skrip itu adalah hegemonic dan toxic masculinity itu ya. Kalau aku nggak bisa membaca skrip teks itu dengan bagus, aku bukan laki-laki yang sempurna. Tentu saja pada akhirnya itu akan berdampak paling utama pada kesehatan mentalku. Aku tidak bisa lagi menerima diriku apa adanya. Ya, kemudian yang kedua, aku tidak bisa melakukan berekspresi secara sosial, berinteraksi dengan yang lain. Ya, itu mungkin efek dari secara psikologis tadi ya, aku tidak percaya diri ya. Kemudian bisa jadi ya, aku tidak bisa berkompetisi, atau aku tidak bisa mengakses kesempatan untuk terlibat di ruang publik yang lebih luas misalnya ya.
ternyata itu juga berdampak kepada sektor-sektor seperti itu loh, dalam pendidikan ya, dalam sektor pekerjaan ya. Orang mungkin di dalam di kurikulum mungkin atau di dalam organisasi pekerjaan misalnya mungkin tidak akan menyinggung itu, tapi itu sudah menjadi kebenaran kita bersama gitu loh, norms kita ya, skrip yang harus kita baca gitu. Kalau aku nggak membaca itu sesuai dengan ekspektasi dari skrip teks ini, ya aku adalah manusia yang gagal. Nah, jadi efek terhadap laki-laki itu luar biasa ya, luar biasa berat ya dan negatif ya, dan yang paling banyak mungkin kalau kita baca di berita ya, paling negatif itu terkait dengan tindakan kekerasan seksual gitu. Bukan berarti mengatakan orang yang melakukan itu tidak salah gitu ya, tapi dia juga sebenarnya korban dari sistem itu gitu loh ya. Karena sekali lagi ya, saya tadi sudah singgung berkali-kali, di dalam praktek kekerasan itu juga kan ada relasi kekuasaan gitu loh. Aku bisa melakukan kekerasan seksual kepada si A karena aku merasa dia lebih inferior dari aku yang superior gitu ya. Pada akhirnya tanpa mengabaikan kejahatan yang dilakukan pelaku ini, dia juga sebenarnya korban dari sistem patriarkis yang memproduksi hegemonic masculinity dan toxic masculinity tersebut.